Makers Mansion di sini ya. Sebenarnya untuk judulnya belum ada nih, judul kontennya, karena di sini tuh diceritain itu mau bikin konten-konten tentang creative lab lah, work lab, creative lab. Jadi teman-teman yang punya kreativitas, yang punya kegiatan yang lokal gitu. Makanya ini kan Makers Mansion itu salah satu apa bisa dibilang komoditi atau apa? Sebenarnya mah awalnya mah kita ya kenal di apa ya, di event sama di pas belanja bahan. Iya. Sama-sama ngerjain produk leather Ya, gitu. oke. Dan akhirnya kita gabung semua dan bikin Makers Mansion gitu. Ya, mungkin teman-teman juga di sini belum ada yang tahu nih. Di sebelah kanan saya siapa, sebelah kiri siapa, di penunjuk siapa. Dari yang paling termuda kayaknya. Yang paling muda Paling Jadi yang paling junior. Yang paling junior dulu. Oke, siap. Dengan siapa ini? Kalau saya dari Trust and Wear. Trust and Wear. Ini Saya dari Kudu Parta Goods. Sama namanya juga kan? Namanya juga tuh biar perkenalan. Saya nama Yuriansyah Jaka Pratama, ada IG-nya @yuriansyah. Oke, @yuriansyah.jp. Ini Kan nama saya Muhammad Rifki Alfani. Nama lengkap pisan ini jelas sekolah itu. Instagram. Nama Alfan, Instagram rifki.alfan. Oke. Nama saya Yudis, Instagram yo.dis. Oke. Tapi ini semuanya owner berarti ya termasuknya. Owner. Berarti yang punya brand Trust and Wear, yang punya brand Kudu, yang punya brand Parta, Yudis, itu semuanya tuh owner, tapi yang ngerjainnya. Iya, Yang sekaligus sekaligus creator. Oke. Mungkin kita sebelum berbicara ke Makers Mansion, kita berbicara dulu dengan produk. Nah, di Makers Mansion itu kan banyak nih brandnya, nggak cuma 3 nih. Ya, orang udah ningali mana sih? Kayak gitu atau dia? Bebas. Mana tinggal kali itu tenan naon, bebas. Nah, produknya tuh ada apa aja? Karena yang saya tahu tuh brandnya tuh nggak cuma 3. Banyak banget kan. Ini karena kalau dikumpulin semua nggak muat ya brandnya kan. Nah, ada produk apa aja di sini? Kita tuh di sini tuh ada 15 brand sebetulnya kalau dikumpulin. Jadi Di Bandung. Brandnya itu dari mulai leather goods, boot sama denim. Leather good itu apa? Leather goods tuh kayak aksesoris kayak dompet, Tas, sabuk, terus sepatu boot mah ini ya. Ini sepatu boot. Ini juga handmade. Itu handmade juga. Produk lokal. Berarti Makers Mansion tuh menaungi produk-produk lokal. Nah, itu. Hanya Bandung atau Makers Mansion tuh baru Bandung. Ya, sejauh ini masih di Bandung ya. Sejauh ini masih Bandung. Nah, kalau syaratnya apa nih? Syarat masuk Makers Mansion gitu. Ya bisa. Ucapin salam sih ya. Assalamualaikum. Makers Mansion kan bukan komunitas bukan kan? Bukan. Berarti kan maksudnya nggak ada bukan kayak dalam tanda kutip klub motor bukan kan? Harus punya ini harus punya itu. Tapi untuk bergabung di Makers Mansion itu gimana caranya? Apakah harus punya brand produk kulit dulu atau punya keinginan saya jago nih jadi crafter atau gimana? Kalau mau gabung sama kita mah gampang sih, tinggal ngopi aja bareng. Barang. Ya intinya sih kalau misalkan emang punya keinginan yang sama, hobi yang sama, terus mau ikut belajar, ya kita mah welcome aja. Oke, berarti terbuka ya, terbuka. Nah, Makers Mansion ini udah berapa lama? Kalau Makers Mansion-nya itu baru sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, berarti untuk Makers Mansion itu udah sekitar 1,5 tahun berjalan sampai sekarang. Nah, tapi brand-brandnya udah lama ya. Nah, brand di dalamnya udah lama. Saya mau nanya nih, ke Trust and Wear sendiri udah ada sejak kapan? Kalau Trust and Wear dari tahun 2015. 2015 berarti udah 5 tahun. Tahun. Tapi Mang Yuri sendiri tuh main di kulit memang pertama 2015 langsung bikin Trust and Wear atau gimana? Kesana kemari dulu. Melanglang buana dulu berarti melanglang buana dulu. Nah itu tuh gimana? Kenapa sampai yaudah deh mending kulit aja gitu?
Kan banyak nih maksudnya kalau ngomongin kegiatan berkesenian atau bikin produk yang lokal produk tuh nggak cuma kulit kan, tapi kenapa harus kulit? Harus kulit karena emang awalnya coba-coba ya. Ya awalnya kita coba. Coba berarti untuk barang sendiri. Terus? Jadi dulu tuh sebetulnya kalau saya sendiri sih emang tertarik sama produk-produk kulit. Awalnya suka koleksi jaket kulit. Oke, jaket kulit. Dan akhirnya bikin sendiri. Terus dipasarin ternyata laku. Tapi akhirnya mah karena emang terbatas dari SDM-nya. Apa sih yang kira-kira bisa dikerjain sendiri? Oh, sendiri ya. Kalau kulit kan mungkin masih pakai mesin mungkin ya. Kulit kan ya gitulah. Kalau saya kalau untuk belajar menjahit mesin agak susah. Ya. Oh berarti produk-produk ini tuh nggak dijahit mesin? Kalau saya handmade. Apa sih bahasanya tuh hand stitch. Oke. Ya sepahen. Nah serba kematangan manual berarti ya. Oke, berarti kalau Crash Handle tuh udah sekitar 5 tahun. Udah ngulang buana dulu sebelumnya. Kalau Kudu? Kalau saya sih lahir dari 97 ya. Oh, bukan kamunya, Kudunya. Kudu, saya nanya Kudu. Oke, kalau kudunya baru mulai sekitar tahun 2019 awal. 2019 awal. Ya, bulan Januari. Itu Kudu sendiri. Awalnya Awalnya sendiri. Sering berjalannya waktu. Karena banyak hal yang perlu dikerjakan dan saya tidak bisa Orderan menumpuk. Orderan tidak menumpuk sebenarnya. Orderan tidak menumpuk. Belum menumpuk sebenarnya. Cuma kan maksudnya dalam satu kalau saya berpikirnya dalam satu organisasi gitu, dalam satu brand itu perlu beberapa orang yang menguasai ahlinya gitu, sebagai ahlian gitu ya. Jadi kalau saya di bagian produksi, dan dua teman saya yang satu bagian manajerialnya, yang satu bagian marketingnya. Oh, oke. Berarti udah sistem lah kalau ya, Kudu ini kan. Saya juga dia nggak di Mega Mansion. Awalnya enggak. Saya juga awalnya nggak di Mega Mansion. Awalnya enggak. Tapi udah main kulit nih. Belum. Jadi awalnya tuh justru mau bikin retropik denim sebenarnya. Cuma ya ternyata tidak berjalan lah. Oke. Karena suka produk dari kulit, produk kecantikan. Produk kulit. Dikit. Tipis banget ya. Dia tuh salah satu contoh punya hobi yang sama, ternyata tertariknya sama kulit, akhirnya membuka convention dan gabung sama belajar itu pas dari di awal masuk Maxxis itu belum bisa apa-apa. Belum bisa jalan, belum bisa ngomong, diem aja. Dibully terus. Akhirnya ya belajar bareng-bareng di sini, diajarin sama akang-akang di sini. Alhamdulillah akang-akang di sini baik ya. Enggak kayak senior di kampus. Enggak sih, senior saya mah baik ya. Yang itu dibantuin gitu, belajar motong dulu. Makasih. Nah, ketika masuk Makers Mansion itu langsung saya kudu atau magang atau bahasa mulai magangnya jadi tadinya lu punya apa ya? Jadi awalnya magang dulu. Di belajar di Impala Velocity. Oke, kan kalau Makers Mansion mah bukan produk ya. Bukan produk kan. Oh, di Impala. Di Impala ada Impala keren banget. Saya suka Impala. Itu bagus banget brandnya. Saya belajar di situ. Gitu. Udah belajar berapa lama? Akhirnya belajar sekitar 2 bulan 3 bulanan waktu itu. Berarti maksudnya untuk menguasai dasar-dasar mah cukupnya 2 bulan juga. Sebenarnya kalau rajin dan rutin latihan itu kan itu mah keahlian yang perlu dilatih. Ya, jadi harus rajin latihan, jangan terlalu lama sebenarnya. Cuma pembiasaan tangan aja. Yang penting mah tahu knowledge si barang-barangnya buat apa, ini buat apa. Oke. Gitu lah. Nah, yang terakhir apa itu? Jadi dari kapan? Soalnya yang saya tahu sebelumnya namanya Pak Parta. Bukan, dulu udah tahun berapa? Ini dari tahun berapa? 2018. Pertengahan kalau nggak salah.
Berarti belum ada Makers Mansion kan? Belum ada kan? Itu sama siapa? Atau sama teman-teman kampus. Teman-teman kampus. Satu persatu keluar. Itu memang Biasa. selek ya waktu itu ya temen-temennya ya? Selek. Sampai tampol-tampolan kan? Main dirancang. Terus gimana? Terus 2018 Februari mulai sendiri, terus ganti nama, soalnya itu nama untuk punya banyak hak lah ya namanya. banyak hak. Jadi sama Parta. Iya, ganti sama Fakta. Nah, berarti kalau Kudu itu kan berawalnya memang lahir dari Makers Mansion Iya, kan? lahir di sini. Kalau Yudis tuh Parta tuh enggak kan? Nah, Nah, banyak belajarnya tuh di mana? Apakah YouTube? di Davy Jones. Davy Jones. Oh, Davy Jones ya. Dulu di Davy Jones dulu. Ya Denny. Berarti belajar dari sana, magang atau gimana? Enggak, marketingin sambil belajar, terus buat mutusin aja buat bikin brand sendiri. sendiri. Oke. Nah, udah ngomongin tadi masalah berawalnya ya. Ini kan masalah nama. Kenapa harus Trust and Well? Kenapa harus Kudu? Harus Parta? Gak apa-apa. Maksudnya secara singkat, jadi orang kayak tahu barangkali ada Trust and Well yang lain, ada kudu-kudu yang lain, ada Parta yang lain. Kudu hijab bro. Di Instagram ada kudu hijab. Anjing, ayo rek kajian ngaran di Instagram bro. Karena ada kudu hukum orangnya. Pas diterangan anjing ya kudu hijab anjing kayak gini. Ya itu biar orang-orang tahu bahwa Trust and Well ini gitu, kudu ini, Parta ini gitu. Nah makanya kenapa namanya Trust and Well? Kalau nama Trust and Well itu awalnya ya sebelum saya menyebut kuliah itu sebetulnya saya sebagai pekerja. Oke. Sebagai pekerja, ya gaji segitu kayak seks kan. Stagnan lah ya. Stagnan lah, karena sabulannya segitu. Gitu. Nah, akhirnya Kurang ya pelanggannya ya. Pelanggannya. Ya intinya mah bosan bekerja. Akhirnya membuat karya. Ya saya percaya gitu. Jadi trust teh percaya Ya, bahwa orang nyein produk ieu teh percaya bahwa orang teh bakal baik-baik saja. Well. Jadi karena trust and well. Nah kalau mau searching di Instagram gimana nulisnya? TRUSTWNAN. Takutnya salah, ada yang salah gitu. TRUSTANDWELL. Oke, Trust and Well biasa berarti ya. Nah untuk produknya teh yang mana Trust and Well teh? Oh ini ada dompet. Masterpiece-nya ada nggak? Kan maksudnya Masterpiece. banyak nih katalognya nih. Kalau yang masterpiece-nya mah yang long wallet kebetulan belum dibikin, cuman Karena ya selalu sold out ya yang long wallet ya. Ya, ada lumayan ini udah Jamin. Ini tuh collab sama Max Repair and Painting. Oke, nah ini tuh berarti kulit sama Sasiko. Oke, Sasiko teh kayak untuk branding ya, guys. Ya seni Tambalan lah. Ya seni tambalan ya. Di Jepang. Tambalan. Jadi di collab berarti. Collab. Nah ini buktinya bahwa kulit itu bisa di collab dengan apapun. Ini contohnya dengan Sasiko mah ya bahan kain gitu. Nah si Trust and Well teh produknya teh apa aja? Apakah cuman dompet doang atau main ke yang lain? Kalau kebanyakan sih dompet. Jadi dari mulai dompet pendek, sedang, yang long, yang tinggi, terus sabuk, aksesoris, gelang, kayak gelang, itu aja sih. Tapi kalau orang-orang nih kan udah 5 tahun nih memandang bahwa Trust and Well adalah apa produknya? Berarti apapun. Soalnya kan kadang ada yang produk ini mah dompet, produk A mah dompet. Kalau Trust and Well sih emang terkenalnya dari dompet. Oke, berarti tapi yang masterpiece-nya tuh yang long wallet ya. Long wallet ada lagi di Instagram dilihat. Trust and Well. Nah kalau untuk kudu, Ya, kenapa namanya kudu? Kudu teh harus dibeli gitu. kudu dibeli. Dan orang anjing. Ya
aja yang Android kira ada sebenarnya mah. Dari apa gitu, kenapa harus kudu? Tapi nulisnya bukan KUDU kan? Bukan, KUDA. Enggak. Lucu aja kayaknya ini gambarnya. Kenapa namanya? Jadi awalnya mah apa ya? Jadi nyari binatang unik nih gitu kan. Dari binatang unik. Kenapa? Oh, kudu tuh Nggak binatang. tahu ya, orang waktu itu kepikiran binatang. Jadi kudu itu nama binatang. Nama binatang. Binatang khas Afrika. Afrika. Ya sejenis apa ya? Kayak rusa gitulah. Oke. Karena saya juga rusak sih sebetulnya. Iya, Oh, rusa itu logonya, rusa. logonya. Jadi kan rata-rata rusa ya. Cuma waktu pengen beda gitu apa gitu ya. Terus dari ke Afrika waktu sempat jalan-jalan dulu kan. Jalan-jalan ke Sempat Afrika. liburan ke Iya, Afrika. liburan. Nyari nama doang. Nyari nama doang kan sampai Afrika waktu itu. Sampai Afrika. Observasinya emang Observasinya iya. Karena emang alhamdulillah ya gitulah pokoknya. Terus ada ini namanya kudu gitu. Sebenarnya karena unik aja binatangnya, bentuknya unik, terus namanya juga unik, kudu gitu. Kalau bahasa Mungkin nama binatang. ya binatang. Emang aslinya namanya kudu. Memang Nulisnya kudu. gimana? Aslinya mah KUDU. Heeh. Cuma saya ganti jadi KODOO. Oke. Main panjang bisa gitu. Kudu ini gitu. Main panjang ya. Jadi kelihatannya jadi apa enak dipandang. Nah, berarti kudu tuh berasal dari nama hewan. Iya, terus kan artinya itu kalau bahasa Indonesia atau bahasa Sunda artinya harus. Jadi ya harus cari uang. Iya, harus cari uang. Oke. Produknya duit, udah ada duit. ya di sini ya? Ada dong. Ah, ini Ini produknya. sama ini. Ada dua. Oke. Ini produknya kudu. Memang tiap dompet atau tiap brand itu punya ciri khas masing-masing ya. Iya. Yang kudu mah banyak yang gini-gininya nih. Ada shape. Nah, ini produk-produk kudu. Nah, Ada berarti style masing-masing. jadi yang ngebedain itu ya dari bukan kualitas ya, tapi dari bentuk ya, mungkin bentuk. Dari segi desain. Dari tampilan lah ya. Dari tampilan. Karena kalau produk mah udah ya hampir sama aja Dompet sama iya. dompet. Ya, Semua kotak fungsinya ya. sama. Ini nyimpen bon, lain duit. Utang bos. Bon. Ya, gitu. Ya. Oke, berarti selanjutnya ke Parta. Apa namanya Parta? Kan sempat crash nih sama yang lalu. Nggak Sudah crash. Parta. Nggak crash, cuman Cuma agak berantem. Cuma Parta teh nama hewan. Bukan. Oh, bukan. Ini bukan dari hewan. dari singkatan ya? Bukan. Oh bukan. Karapatan. Parta teh nama panggilan atau nama selain dari Arjuna. Oke. Pewayangan. Logonya juga bukan hewan ya? Bukan. Arjuna. Nah, Kenapa Parta teh? Karena kepikiran nama saya juga Yudis, Hmm. wayang juga Benar. Yudhistira. Oh, Yudhistira. iya. Kalau nama brandnya Yudis kan gak enak Nggak ya. enak. Nggak menjual kan? Yudis. Aduh. Dompetnya merek apa? Yudis. Apalagi tulisannya Yahudi. Nggak enak kan, nggak menjual makanya. Tidak menjual. Ganti sama Parta. Parta tuh nulisnya gimana? PARTHA Oke. .GOODS. Oke, berarti. Oh iya, Kalau kudu apa? itu KOODO.company. Tapi bukan hijab ya. Bukan hijab ya, bukan hijab. Jadi jangan salah kalau Kenapa orang dadang nontium kulit aja? Kayak sangat tuh ini nganter. berarti kalau kudu tuh KOODOO.company. Nah, Ya. itu nyarinya di situ. Kalau Parta PARTHA .goods. .goods. Produknya ada nggak? Nggak bawa. Nggak bawa. Nggak bawa. Gimana? Soal memang sering soal. Jadi kadang teman-teman di sini juga nggak semua barangnya ready di sini ya. Iya. Karena Kadang ada yang PO juga. ada yang PO karena ya kalau bedanya nih kualitas kulit itu kayak gimana sih? Kan banyak nih di emperan-emperan juga, ini kulit asli ya. Nah, jadi biar teman-teman tuh tahu juga bahwa produk kulit yang asli itu ya seperti ini, ada umurnya kah? Terus atau ada treatment khusus atau kayak gimana, atau yang paling simpel deh ngebedain kulit asli sama yang bukan secara kasat mata untuk orang awam ya. Kulit asli sama palsu. Biasanya biasanya kan kalau zaman dulu mah dibakar asli ya jeruk. Nah, apakah memang kayak gitu atau gimana? Ya itu bisa jadi salah satu cara sebenarnya ya buat ngetes gitu. Cara konvensional lah. Cara konvensional. Karena kalau kulit imitasian kan karena berbahan dasar dari karet sama plastik, kalau pakai
benang sama karet. Ya. Itu doang. Jadi dia akan Jadi sebetulnya yang imitasi juga kalau dibakar ada juga yang kuat, cuman kalau yang kulit asli itu sebenarnya pas dibakar tuh terus dipakai kuku ya dikopek lah digores dia. Namun kalau imitasi pas sudah dibakar terus digitu dipotek tuh poletek. Kalau mengelupas. Berarti kalau simpelnya mah kayak gitu. Jadi tinggal dibakar. Kan kalau yang kulit asli nih dibakar nanti jadi anjing geheng dong bahasa Indonesia. Gosong nggak? Bukan yang warna hitam ya, yang warna-warna kayak gini lah. Nah itu kan sebenarnya tergantung dari jenis kulitnya. Jadi banyak jenis kulitnya. Jadi nggak bisa. Kalau yang pull up memang kalau dibakar nggak sampai gosong, masih kuat. Nah kalau dibakar emang bau kulit atau ada bau kurban. Apa itu bau kurban nih? Bau kurban ini mun kurban kan duduk suku ini. Gitu. Iya. Bau kurban. Nah berarti kalau dibakar bau kurban. Kalau yang asli bau kurban. Nah yang dipakai sama Trust and Well, sama kudu, sama patah, kulit apa kan banyak nih setahu saya mah sampai kulit kuda, kulit kanguru, Ya. bahkan kulit babi yang kayak gitu juga bisa dipakai. Bisa. Nah yang dipakai sama Trust and Well Kalau Trust and Well sih kebanyakan kita pakainya kulit sapi. jenisnya Pakai vegetable tan. Kalau bahasa Indonesianya mah kulit nabati lah. kulit nabati. Itu warnanya gini. Warnanya gini. Oh, ini. warna naturalnya kayak gitu. Banyak sebenarnya warnanya. Warna natural. Apa ya? Kemo itu warna kemo. Kenapa pakai vegetable tan atau vegetan mungkin ya? Karena alasannya sih lebih mudah buat di gimana itu. Oh berarti kulit Jadi itu emang awalnya warnanya gini, cuman ini tuh bisa dicek lagi, bisa diolah lagi lah. bisa diolah lagi. Oke. Jadi pengolahannya lebih mudah gitu. Untuk vegetan ya. Selain vegetan pakai apa lagi bisa? Kalau penasaran vegetan semua. Nah kalau untuk kudu Kalau saya sih semua jenis kulit ya dipakai. Ya, jadi ada vegetan, terus ada yang promexol, Promexol itu apa? Promexol ini Promexol tuh yang apa meles gitu lah. Jadi iya. dari grooming gitu Iya. si lapisan apa grain. Inggris kan. Grainnya tuh lapisan paling anjir. Itu istilahnya desain yang istilah bahasa Indonesia. Grain itu lapisan atasnya gitu. Itu udah di grooming gitu. Jadi warnanya mengkilap. Beda sama vegetan. Kalau vegetan itu kan cenderung apa ya? Dok. Itu sebenarnya perbedaannya dari ini ya, perbedaan pengolahan ketika membuat kulitnya, penyamakannya. Terus penyamakannya ada yang jadi vegetan, ada yang jadi promexol gitu. Oke. Kalau parta pakai apa? Kebanyakan lo sekarang mah lagi. Kalau itu setahu saya ya. Kalau nggak salah mah ya hampir Nah, apa-apa kan kita sharing di sini, kita untuk menggurui sharing. Parta. Oh parta. Ada undangannya deh. Kopi Parta mah kebanyakan pembelinya bapak-bapak. Bapak-bapak ada yang banyak uang bapak-bapak. Iya benar. Om. Cuan. Cuman kebanyakannya pull up. Pull up teh kayak gimana? Di sini ada nggak? Ini pull up nih. Oh warnanya lebih coklat daripada vegetan. Banyak sih. Oh ini lebih enggak lebih kilap aja gitu. ngecek mah metalik modelnya. Iya. Rada metalik. Pakainya pull up. Pull up, tapi ada juga pakai vegetan ini. Vegetan. Pakai vegetan yang kayak Trust and Well. Cuman kebanyakan sekarang bapak mintanya yang berwarna. Terus kan sekarang gara-gara corona juga habis bahan baku cat. Jadi pindah dulu ke apa? Pull up. Oke. Ini pull up. Oh ini pull up nih. Ya memang agak mantulin cahaya ya. Berotot kan? Nah, tapi kulit yang dipakainya apa? Sapi, domba, Sapi kalau sapi. Rata-rata sapi sih banyaknya karena dari segi Lebih lebar. tekstur, Tekstur. dari segi tekstur gitu ya, lebih enak diolah sih. Partai juga sama pakai sapi. Pakai sapi. Kalau nggak sapi biasanya kalau nggak kerbau atau nggak kuda. Oh, itu bedanya apa nih? Kulit sapi, kulit kambing, domba, kerbau, yang paling
Jadi tingkat paling sulit deh, paling sulit diolah dan paling mahal. Kuda sih paling mahal kulit kuda, bukan kulit kuda keseluruhan sih sebetulnya yang paling mahal. Itu tuh kulit kuda bagian pantat. Oh, lebih Pantat unggul. paha lah. Itu teh kenapa bisa mahal? Karena emang dari pengolahannya juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi si grainnya tuh, si kulitnya tuh udah hilang banget, jadi si pori-porinya juga udah hilang. Jadi si spesial dari kulit disebutnya tuh kulit Cordovan. Itu kelebihannya udah kayak kaca lah, bisa Oke. Dan kalau misalkan dilipat juga dia nggak akan ada kerutan lipatan bekas lipatan. Makanya harganya mungkin lebih berkali-kali lipat ya. Dan lama prosesnya. Sekitar 6 bulan ya kalau nggak salah ya. Dari satu semester minimal. dari pertama kali kulitnya mentah. Oke, berarti si yang banyak dipakai itu kulit sapi karena paling mudah dan harganya mungkin bisa dibilang terjangkau ya. Paling mudah didapatkan juga. Nah, kalau untuk masalah harga nih, harga dari setiap brand kan beda-beda nih. Start dari berapa nih untuk kelas ML yang paling termurah sampai paling mahal? Ya, sampai paling mahal. Dari harga 150.000 sampai 1,5 lah. 1,5 dari 150 sampai 1,5. Berarti variatif ya harganya. Kalau dari Kudu itu startnya dari aksesoris yang paling murah aja ya, itu sekitar 75.000 sampai yang paling mahal itu sekitar 1,4. Kalau dari Parta? Kalau Parta produk asli Parta dari 50.000 sampai 1,2. Kalau custom itu nggak terbatas. Oh, berarti Custom juga. bisa custom. Kalau Kudu sama Tas RL Kalau saya sih kelas ML nggak menjual custom ya. Jadi emang katalog aja banyak katalog. Jadi kita mah jual katalog dari kelas ML aja. Oke. Kalau Kudu juga nggak? Kalau Kudu mah bergantung ya orderan customnya apa gitu. Kalau saya mau duit dari mana custom? benar sekali. Jadi kalau bakat kebutuh, ini sebenarnya bergantung barangnya juga apa gitu. Kalau yang masih bisa saya kerjain, saya kerjain gitu. Tapi kalau misalnya ayo order satu mobil, kan guys ya, ordering gitu. Kenapa enak? Ngerjakan ordering gitu kan, jadi ordering. Jadi ya bergantung barangnya apa. selagi bisa dikerjain sama Kudu. Jadi ya bisa custom tapi terbatas. Bergantung bukan utama saya jobnya lah ya. Iya. Nah, kalau Parta nerima custom, Nerima tapi selama itu aksesoris. Aksesoris mobil mah Aksesoris teh apa gitu maksudnya? Aksesoris buat fashion. Berarti buat dipakai ya sama manusia. Nah, paling ini deh udah sampai mana aja nih produk-produk kalian teh? Sampai mana tuh? Maksudnya teh saya udah pernah nih ngirim ke penjualan. Eropa, Amerika, kalau paling jauh sih ke US pernah. Orang US asli. Oh, berarti yang di luar kasih di luar negara lah, di luar Indonesia, kalau mau mesen juga bisa tuh. Bisa. Pengiriman dan segala rupa udah ada, aman. Karena udah pernah ya. Kalau Kudu udah sampai dunia mana nih? alhamdulillah udah sampai dunia fantasi. Iya. Terjauh mungkin sejauh ini Amerika ya. Amerika. Sempat ada yang nawarin Tapi setidaknya udah ada nama. Ya, ada sejauh ini beberapa mungkin udah ada yang nawar ya, karena masih baru juga mungkin jadinya trustnya belum well gitu. Ya udah ada beberapa yang nanyain gitu dari luar, dari Amerika, itu pernah, terus juga mana lagi ya, Kanada, Amerika itu bisa sebenarnya. Ya serius itu sih. Tapi banyaknya Masih dekat lah. Asia banyaknya. Kalau untuk Parta Dulu pernah Singapura satu itu deh. Terakhir Denmark itu juga dikasih tahu sama saudara orang dari sana. Nah, kan ini mah sedikit agak melenceng ya di dunia produksi kulit. Kan karakter orang kita nih ya selalu menawar. Nah itu tuh banyak gak sih kejadian tempat ina mahal, Nggak jelas. ina maksudnya di sini kenapa
bisa ngasih harga segitu teh karena ini kulit asli, oke, jelas. Dan apa nih yang membuat barang ini teh semahal itu spesial gitu. Jadi biar bangsa kita tuh terbiasa dengan mengapresiasi harga. Oh, memang harga segitu ya worth it karena ya bagus, karena kualitasnya bla 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 ya. Nah itu salah satu tujuan sebetulnya, salah satu tujuan dibentuknya Maker Mansion itu. Jadi Maker Mansion itu toko lah, Ya, toko gitu. Cuman di belakangnya juga kita ada tempat produksi di mana nanti orang juga bakalan tahu melihat kenapa sih harganya sampai segitu gitu. Proses pengerjaannya itu seperti apa nanti bisa dilihat langsung di Maker Mansion. Memang pure handmade gitu ya. Ya, kita pure handmade. Kenapa mahal juga karena emang dikerjainnya full handmade aja. Nah, untuk menangani customer yang bawel masalah harga, gimana nih menanganinya teman-teman di sini? Kami meni mahal, kekeh hayang murah, tapi teuing meuli teuing henteu gitu kan. Kadang kan kita sebagai pedagangnya kan pengen laku, tapi dari sisi lain kita nggak bisa nurunin harga gitu. Nah, itu cara menanganinya gimana? Kalau saya sih cuma kasih penjelasan aja sih dari mulai bahan kulit yang dipakai apa, gitu. Prosesnya kayak gimana, ya kualitas kulitnya kayak gimana, kualitas pekerjaannya kayak gimana. Saya sih jelasin itu kalau misalkan Kasih edukasi lah ya. Kalau misalkan emang nggak mau beli gitu ya, ya mungkin karena emang budget mereka aja belum cukup. Oke, berarti itu positif lah ya. Ya, Ya berarti nggak nurunin harga gitu. Enggak. Kalau untuk menangani customer yang bawel masalah harga ya, kalau bawel masalah kualitas wajar menurut saya. Kalau masalah harga gimana ya? Soalnya kita ke sebelah. Ke sebelah. Kalau masalah harga mah ya udah gitu ya, maksudnya kalau edukasi mah udah pasti kita ngasih edukasi gitu kan, bahan dan segala macam terus pengerjaan gitu. Kalau saya mah lebih ke gimana ya? Udah mau beli atau enggak ya udah terserah gitu. Yang penting Kita mah udah nawarin. Ya misalnya kalau belum kebeli ya udah tinggal ngumpulin lagi, misalnya udah biarin aja gitu, nggak sampai nurunin harga sih. Gitu. Jadi ya toh harga kita pun juga sebenarnya udah disesuaikan sama pasar gitu sebenarnya ya. Bukan berarti ini emang mahal sih. Sebenarnya banyak juga yang lebih mahal. Banyak juga yang lebih mahal sebenarnya gitu. Cuma ya udah bergantung dia aja, dia mau pilih yang mana. Kalau dia suka produk orang mah mau harga berapapun ya dibeli sebenarnya gitu. Jadi bergantung kitanya, kita punya produk apa, kayak gimana produknya, itu bergantung pasar kayak gimana. Apakah mau beli, kalau suka ya silakan beli, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalau saya sih gitu. Parta. Kalau belum pernah ngalamin. Kalau buat produk katalog dari asli Parta sebulan kehitung jari lah ya. Cuman yang lebih sering mah di custom kan, kalau di custom bisa diakalin. Kalau mau murah ya pakai mesin jahit, tapi kalau pakai handmade bisa bahan baku dari kulitnya yang grade yang terbawah. Cuman pasti ada nominalnya. Kalau masalah handmade bisa murah tapi masih di angka yang orang-orang tuh masih mikir 2 kali. Oke. Nah, gitu. Untuk ngebedain nih yang antara handmade sama yang pakai mesin, apa nih secara kasat mata aja? Bedanya dari mananya? Dari jahitan. Jahitannya gimana nih? Kalau yang mesin tuh kebanyakan sih si jahitannya tuh si benangnya itu lebih kecil ya, lebih kecil. Cuman yang handmade juga ada sih yang kayak jahit mesin kecil juga. Cuman dari jahitan itu adalah kalau misalkan dari mesin tuh ini kelemahannya aja ya. Kalau dari mesin misalkan copot satu aja, kalau dari mesin tuh bisa remet redel. Kalau misalkan putus ya cuma di situ doang gitu. Oke, berarti Bisa nyambung lagi lah, bisa nyetak lagi. Nah, berarti untuk produk yang handmade mah keunggulannya tuh lebih kuat dari terus kalau putus nggak akan ngaremet lah atau enggak. Nah, buat umur mah low life lah, lebih ke bosen banget. Oke. Nah, untuk treatment kalau punya barang-barang kulit apapun itu ya, misalnya sepatu, jaket apapun,
gimana nih treatment yang paling standar lah harus digimanain? Pakai lemon. Lemon itu buat dibersihin ya, lemon tuh buat dibersihin. Di Misalnya kalau misalnya warna kayak ini kan natural gitu ya, rasa kotor, ya. Ini bisa dibersihin pakai lemon. lemon gitu, itu buat dibersihin. Ada. Terus buat sebenarnya kita juga ada produk nih di Makers Mansion tuh buat treatment kulit. Ada namanya Doktil. Doktil. Ini apa? Dokter kutil. Doktil. Ini kayak pomade ya? dia kayak pomade. Kayak pomade. Jadi sebenarnya emang pomade enggak sih? Ya. Jadi itu Apa ini doktil itu apa buat apa? jadi kulit. treatment kulit. Jadi misalnya setelah dibersihin pakai lemon gitu ya, udah kering, dia ini melembabkan si doktil ini karena kan kulit itu kalau nggak dirawat dia bakal kering dan keras pecah-pecah gitu. Keras jadi cracking. Cracking, cracking gitu. Apalagi kalau hujanan, hujanan kepanasan gitu. Biasa itu dibersihin, pertama dibersihin dulu, dilap, kita dibersihin dulunya. Kalau misalnya ada kotoran yang nempel, itu pakai lemon. Kalau kami sih biasanya pakai lemon ya, karena itu biasanya barang yang mudah didapatkan dan murah harganya. Nah setelah pakai lemon, setelah bersih, kita tunggu kering dulu. Setelah kering baru deh pakai ininya nih produk si Doktil ini gitu. Ini buat semua jenis kulit. Buat semua jenis kulit. Berarti sepatu bisa. Jaket bisa gitu. Jadi itu ada dua produknya. Ada yang leather balsamnya, Ada yang tradisional. Bedanya apa? Bedanya sih cuma dari kalau misalkan untuk pakai harian, pakainya yang basah. Kalau misalkan emang mau misalkan sepatu misalkan kita nggak selalu setiap hari pakai. Iya, iya. Untuk perawatan lama pakainya yang conditioner. Oh. Jadi sebelum disimpan kita pakai dulu yang conditioner itu. Oke, berarti ada yang harian mah balsam berarti tiap hari. Tiap hari bisa diaplikasikan. Oke, nah kalau untuk Ya seminggu sekali juga cukup sih. misalnya nih saya punya produk nih sepatu atau misalnya tas ada apapun lah yang berbahan kulit yang nggak tiap hari dipakai. Kalau dompet kan tiap hari dibawa nih, harus disimpan di tempat yang kayak gimana nih? Yang penting jangan lembab deh. Yang kenapa kalau lembab kenapa? Kalau lembab nanti kalau lama-lama disimpan nanti muncul jamur. Oh gitu, berarti yang pertama tuh harus kalau kotor pakai lemon treatmentnya, terus pakai Doktil juga, ini ada balsam khusus, terus jangan disimpan di tempat yang lembab gitu. Jamur, Jadi panen jamurnya. jadi nanti kalau teman-teman juga yang mau konsul lah kasarnya, mau konsultasi tentang kulit atau mau nanya-nanya bahkan mau belajar tentang crafting kulit, bisa datang ke sini ke Makers Mansion. Itu ada di Cafe Carita di Jalan Taman Sari Bawah nomor 1. Jadi buat teman-teman yang mau belajar silakan, kita sangat terbuka. Kalau misalnya bingung langsung aja ke Instagramnya Makers Mansion @makers pakai S nggak? Makers pakai S, Makers Mansion. Nah, Makers Mansion. Nah, tinggal ke situ aja, DM aja ke adminnya. Nanti kita selalu terbuka di sini karena hampir tiap hari ya di sini ya. Sore sampai malam lah ada di sini. Jadi buat teman-teman yang mau beli produk kulit bisa konsultasi ke Makers Mansion atau langsung ke brand-brand yang ada di sini. Ada Trust NL, ada Kudu, ada Parta dan masih banyak lagi. Nanti mungkin kita akan membahas lebih ke produksi episode. Jadi gimana sih bikin teh, ngasih teh kayak gimana, ini kayak gimana. Sekarang kita pengenalan aja yang mungkin teman-teman tahu di sini bahwa ada produk lokal yang kualitasnya itu memang berani ngadu sama produk yang luar ya. Sangat berani ngadu kan? Berani ya. Jadi gitu aja. Mungkin pariwara gimana ngobrol-ngobrol, sharing lah. Pokoknya yang mau datang sambil ngopi, dia cerita aja. Kopinya enak banget nih. Ini bisaan. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Makasih, kopinya enak banget. Saya suka cerita kopi. Oke, terima kasih.